marskal pertama Bapak Ferry Yunaldi SEM Han, dan Lanut Rosmin Nurjadin, Kota Pekanbaru. Saya pun juga kaget pada saat Pak Tukir, Fer, kamu masuk ke Angkatan Udara. Wah, apa ini Angkatan Udara? Karena saya di kampung, kalau orang Padang mungkin tahu Bang. Padahal ya. mau jadi pilot deh. Jadi pilot, cuman waktu itu saya hanya lihat nggak di Lanut Padang itu kan nggak ada pesawat militer juga Bang. Iya. Ya, pemirsa, masih bersama kami di Bukan Mimpi. Kita masih bersama inspirator kita, marskal pertama Ferry Yunaldi SEM Han, ya, dan Lanut Rosmin Nurjadin, Kota Pekanbaru. Kita lanjut nih, pengalaman pertama aja ketika dia sudah mulai menerbangkan pesawat ini seperti apa? Ya, Bang Sam, oke. Bang Sam, saya enggak. Waktu itu pesawat Bravo dari Swiss. Oh, Pesawat latihnya. pesawat latihnya. Siswanya duduk sebelah kiri, instrukturnya sebelah kanan. Langsung ada struktur sebelah Ya. kanan. Iya. Mulai dari persiapan terbang sampai dengan pesawat ini jalan, instrukturnya diam Bang. Loh, kenapa? Takut? Instruktur? Kaget. Oh, kaget? Fer, kamu pernah terbang, Fer? Oh, begitu. Karena semuanya saya Sudah hafal. ngerti aja? Sudah ngerti. Oh, wah. Tapi sebelumnya memang ada sejenis simulator lah, FTD. Biasa ya, Tapi biasa. namanya FTD dengan aktualnya berbeda. Iya, iya. Berbeda. Nah, itu tadi kaget dia ngeliat, Fer, kamu pernah terbang, Fer? Belum, Sir. Panggilannya Sir. Iya. Kok kamu bisa? Siap, tidak tahu, Sir. Saya hanya belajar. Langsung dikasih jempol, Bang. Wah. Wah, namanya instruktur Bangga ya? uji ya kan? Wah, ini Waduh. dia nih kan. Ini anak baru nih, Anak baru ya. kan? Nah. Anak baru bisa dikasih jempol ya. Kasih jempol lah kan. Alhamdulillah, tes punya tes sampai 5 kali Bang. Kasih tahu, Fer, kamu punya bakat. Iya, Kamu iya. kalau kamu lulus, kamu pengen jadi penerbang apa? Saya pengen jadi penerbang pesawat tempur. Nah, itu tadi Bang. Waduh. Alhamdulillah lulus dengan memuaskan Bang. Baru dilanjutkan masuk sekolah penerbang nih Bang. Ini baru tes bakat nih Bang. Baru tes. Ini Nah, ceritanya baru tes baru tadi nih. tes. Belum Makanya saya di bilang, sekolahnya. saya sampaikan di awal tadi, motorik saya cukup bagus. Iya, Jadi iya, saya iya. belajar sendiri Bang. Iya, iya, iya. Saya belajar sendiri, bahkan nanti ceritanya sampai saya penerbang aerobatik tim. Aerobatik. Saya juga penerbang aerobatik tim. Wah, meliuk-liuk udara gitu ya? Kita kan punya tim aerobatik tim, Jupiter aerobatik tim. Iya, iya. Itu masuk. Saya yang dikirim 2 orang belajar di Australia. Salah satunya saya. Macam ini ya, macam saya ingat nih dulu film tahun 90-an namanya Top Gun. Oh, Ini iya. pemerannya Tom Cruise ya, jangan di Tom Cruise-nya kita ini. Film Top Gun saya masih mungkin kelas 1 SMA gitu. 90-an. Iya, itu Awal 90-an itu. 90-an. Iya. Saya masih SMA kelas 2 lah mungkin waktu itu. Iya, Nah, iya. beda kita setahun. Beda setahun ya. 2 tahun lah, beda kita 2 Iya, tahun. iya. Ya. Jadi ketika sudah ke sekolah penerbangan, berarti kan sudah mulai nih rutin. Mulai pendidikan nih Bang. Mulai pendidikan. Nah, pendidikan sekolah penerbang ini Bang, selama saya mengikuti pendidikan, inilah sekolah dengan tantangan yang sangat tinggi. Tidak boleh orang fail sekalipun. Iya, iya. Fail dikasih kesempatan sekali udah keluar. Aduh, berat sekali. Jadi kita di Silabi Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara waktu itu ada 188 jam terbang kalau tidak salah. Setiap fase itu harus kita lewati Bang. Gagal di urutan diterbang ke 188 kali, nggak ada keluar Bang. Langsung keluar. Nggak jadi penerbang, Bukan kembali ulang jadi korps semula, jadi perwira elektro kah, jadi perwira intelijen kah. Sia-sia perjalanan hampir 1,5 tahun dari itu Bang. Iya, iya. Berarti nggak bohong tuh Top Gun tuh. Nggak boleh ada kesempatan fail sama sekali Bang. Jadi selesai aptitude test tadi Bang, tes bakat, akhirnya saya sah menjadi siswa sekolah penerbang. Baru siswa nih Bang. Baru siswa, belum menjadi penerbang. Siswa sekolah penerbang. Dia melaksanakan ground school, belajar tentang teori penerbangan dan lain-lain, lebih kurang selama 2 bulan. Kemudian baru masuk fase terbang nih Bang. Nah, fase terbang itu setiap fase itu ada ceknya Bang. Cek sama instruktur, dia diam, dianggap kita lulus, instrukturnya turun, kita suruh terbang sendiri Bang. Nah, itu kebanggaan Nah, kita. yang terbang sendiri ini gimana rasanya? Nah. Setelah disuruh terbang sendiri, ini biasa kan ada instruktur nih. Iya. Terbang sendiri itu gimana rasanya? Jadi terbang sendiri. Nggak ada rasa. Coba takut. Bang Sam bayangkan, kalau tidak salah kita terbang lebih kurang 8 sorti, yang ke-9 kita harus lulus. Kita harus terbang sendiri. Oh,
Oh gitu. Tapi diajarin bang, diajarin kan tahap-tahap pengajaran juga bagus juga bang. Makanya saya salut sama instruktur saya. Jadi kalau kita Enggak, belajar, saya harus pikir nih, seorang yang biasanya di darat ikut mobil bis, tiba-tiba nih jauh di atas udara menengok bumi ke sana, itu apa enggak ada rasa gampang atau apa itu Pak? kan udah diseleksi bang. Nah cerita terkait dengan bis tadi bang, pada saat seleksi sekolah penerbang, saya telepon bapak saya bang. Lagi seleksi sekolah penerbang nih bang. Saya telepon bapak saya, ayah, saya besok tes seleksi penerbang, sekolah penerbang. Saya mohon doa restu supaya saya lulus. Iya Fer, saya doain Fer. Kasih tahu orang kampung. Nah ini cerita bang. Banyak itu yang jadi sopir truk, sopir bis. Minimal adalah yang sopir pesawat. Ini saya ucapkan bang. Nah, akhirnya saya mengikuti tes bakat itu. Nah alhamdulillah lulus itu tadi menjadi siswa sekolah penerbang. Cita-cita saya itu tadi minimal ada sopir pesawat. Jangan Berarti jadi bukan hanya bapak atau emak yang bangga, tapi orang kampung. orang kampung. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Iya. Mereka bangga dengan apa namanya, apalagi di kampung saya di Pariaman yang jadi penerbang boleh dikatakan saya sendiri bang. Iyalah, sampai sekarang ya, apalagi saya udah jadi dan lanut lagi. Banyak kenangan lah bang. Pada saat nanti saya terbang di sini, saya pulang ke kampung, saya terbang rendah, wah rame lah ceritanya bang. Pernah beritahu enggak? Saya nih lagi terbang rendah nih, ayo dadah gitu. Setelah saya lewat baru dia nelpon. Nah singkat cerita saya masuk sekolah penerbang bang. Iya. Setiap fase itu harus saya lewati bang. Wah kerja keras bang, belajar. Abang kalau abang tahu bang, bagaimana kita sukses menjadi penerbang itu, kita harus hafal mati seluruh prosedur bang. Sebelum kita Hafal apa? Seluruh prosedur, Iya betul. tombol-tombol yang Di luar ratusan kepala dia? itu di luar kepala. Pada sebelum terbang itu tutup mata bang. Waduh. Tutup mata, CB, circuit breaker segala macam itu kita harus tahu bang. Tutup mata, CB-nya hidrolik di mana? Oh iya di sebelah sini, ini dia. Harus hafal bang. Ya, yang penting refleks juga itu ya. Karena nanti tujuannya pada saat kita terbang malam listrik mati, nggak ada lampu segala Tahu aja macam gitu kita tahu ini. Pokoknya betul-betul orang yang inilah apa namanya harus tahu semuanya. Mohon maaf bang, asal tahu aja bang, di kamar mandi itu kita pasang di mana-mana prosedur emergency gitu bang. Kalau terjadi engine fire bagaimana, kalau terjadi hydraulic fail bagaimana, kalau Selalu dibaca. selalu dibaca. Jadi mau tidur itu terpampang seluruh prosedur ini khususnya emergency bang. Mimpi pun kayaknya mimpi Sama. Mimpi kadang-kadang apa simulatif belajar tuh bang. Saya pikir pasti pada saat itu juga pikir nih mau pacaran gitu. Nah singkat cerita saya masuk mengikuti pendidikan lebih kurang 1,5 tahun bang. Alhamdulillah lulus dengan ranking 5 bang. Waduh 5 lagi dari sekolah 5 besar, masuk akademi lulus juga 5 besar. Nah alhamdulillah waktu itu siswa sekolah penerbangnya lebih kurang 35 orang bang. Jadi dari saya satu angkatan udara itu perwira remaja angkatan udara 138 orang itu bang. 35 orang jadi penerbang. Jadi tidak semuanya jadi penerbang bang. Iya, betul. Dari 35 orang, 9 orang jadi penerbang pesawat tempur. Termasuk Ranking 1 sampai dengan 9. Karena memang penerbang pesawat tempur itu ada penerbang ini juga ya, kargo juga ya. ada kargo, ada helikopter. Karena harus berpikir dengan kecepatan yang mungkin yang tidak normal barangkali ya, yang luar biasa gitu. harus bisa kerja sendiri. Nah, jadi penerbang tempur makanya single seat semua kerja sendiri, apa-apa sendiri. Kalau pesawat lain masih sempat baca checklist bang. Iya. Terjadi emergency ini, matikan Ada ini, co-pilotnya hidupkan ini, lagi kan. nyalakan ini. Ada Kalau ini co-pilotnya. di sini semua bang. Semua. Karena Jadi nggak sempat. pilot dan co-pilot gitu ya. Pilot dan kopilot. Waduh. Sekaligus luar biasa. engineer-nya. Engineer juga. JMU-nya. Pokoknya Waduh, semuanya luar biasa. paket lengkap. Paket lengkap. Nah, saya nggak bisa pikir nih, ketika pertama kali menerbangkan pesawat, posisi duduk, apalagi nih yang pernah menjadi aerobatik juga. Nah, Tim aerobatik ini yang saya lihat kalau pesawat terbang balik kayak salto-salto di angkasa itu gimana lah rasanya jadi pilot itu, apa nggak muntah itu gitu. saya lanjutin dulu cerita nanti ke sana. Bang. Kemudian luluslah saya bang, ya di bulan November tahun 99. Kemudian saya ditawarin karena saya masuk ranking 5 besar, jadi boleh milih kemana-mana. Oh, artinya juga, saya boleh jadi penerbang pesawat tempur, boleh jadi penerbang pesawat angkut seperti Hercules, Boeing. Kemudian bisa jadi penerbang helikopter. Jadi istilahnya kalau di ranking 9-10 besar itu kayak kalau di SMA tuh jurusan A1 lah bang, kemana-mana bisa bang. Iya betul.
Sah, kembali lagi. Saya tanya lagi bapak saya pengen nyenangin bapak saya, Pak. Iya. Saya telepon, ya besok saya mau penjurusan. Ayah maunya saya mau jadi penerbang pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat helikopter. Terserah kamu, Fer. Oh, terserah. Enggak, ayah maunya di mana? Nah itu tadi saya Mau sampai meninggal, saya jujur saya hanya nyenangin orang tua saya. Iya, betul. Kalau Pekanbaru apa, Fer? Pesawat tempur. Ada Pekanbarunya berdekat pulang. Alasannya itu biar Akhirnya saya pilih Pekanbaru. Ternyata beberapa hari kemudian tidak sesuai harapan. Komandan saya nggak berkenan. Fer, kamu orang Padang katanya. Nanti kamu tiap hari kamu terbang pulang malah nggak selamat katanya. Overconfident nanti. Iya. Terbang aneh-aneh, terbang rendah, malah nyangkut segala macam. Supaya selamat kamu ke Pontianak aja. Pesawatnya sama. Pesawat Hawk 200-100 dulu Indonesia waktu itu beli 40 pesawat. 20 di Pekanbaru sini, 20 di Pontianak. Penerbang pesawat tempur berarti ya. Tetap sama. Cuman tempatnya aja yang berbeda. Kadronnya berbeda. Nah, akhirnya saya dinas di Pontianak menjadi perwira penerbang pesawat tempur Pontianak. Itu kata Bapak bagaimana tuh? Nggak jadi di Pekanbaru? Nggak ada masalah. Karena kan kalau seandainya bisa. Kemudian di tahun 2000 saya terbang sini Bang. Pendidikan saya di sini. Oh, sampai pendidikan 2001. di sini. Karena di sini ada simulatornya Bang. Jadi pesawatnya sama, hanya dibagi oke. skuadronnya. Makanya saya punya pengalaman terbang saya di sini sampai dengan Februari 2001. Kemudian saya lanjutin tugas terbang di Pontianak sampai tahun 2007. Singkat cerita, saya termasuk balik tadi karena motorik saya bagus, saya belajar segala macam. Saya orangnya gigih, Bang. Jadi saya belajar sendiri, sumelitit sendiri. Saya berpikiran kesempatan ini cuma datang satu kali, saya tidak ingin sia-siakan. Alhamdulillah tahun 2004 saya tampil menjadi pengebom di waktu itu latihan di Tarakan. Sebelum lepasnya Sepadan Ligitan. Waktu itu ada tahun 2004 itu kalau salah. 2004 masih Megawati ya presidennya di depan Ibu Megawati saya ngebom. Tarik mundur sebelumnya Bang, dicarilah pengebom terbaik di masing-masing skadron. Iya. Dan alhamdulillah adik abang ini salah satu pernah mendapat gelar Top Gun di skadron. Bener kan, Top Gun Cruise-nya kita ini. Tapi memang Top Gun-nya berbeda dengan yang di film ya. Artinya iyalah. Dia kan ada sekolahnya Bang. Kalau ini pengebom terbaik artinya pada saat kita ngebom segala macam pas titik saya nilainya yang paling tinggi waktu itu Bang. Dengan tingkat kepresisiannya bagus. Iya, betul. Kalau bom itu Bang, kalau kita ngebom itu kan sifatnya ini jatuh Bang. Iya, jatuh. Kalau roket, gunnery, ada daya dorongnya, pinpoint target namanya Bang. Kita bidik di mana di sana kena Bang. Betul. Tapi kalau bom itu, kalau bom ini jatuh dia Bang. Kalau pesawat sudutnya katakan 30 degrees, bom itu jatuhnya sini Bang. Berarti harus dipikirkan juga, dipikirkan sudut jatuhnya, kecepatan angin, apa itu semua dipikir ya? Inputnya, speednya harus presisi, nose-nya tidak boleh bergerak-gerak supaya inputnya bagus, outputnya bagus Bang. Di mana titiknya mulai menjatuhkan bom itu dan alhamdulillah saya pernah membawa harum nama bangsa Indonesia juga pada saat kita latihan bersama dengan Malaysia, Elang Malindo. Waktu itu mereka dapat direct hit itu di tengah-tengah. Jadi lisannya itu sama seperti pistol itu Bang, nembak itu Bang. Kan bulat yang paling kecil 10, 9. Iya. Di bawah juga sama Bang, tapi diameternya berbeda. Sekian meter gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu dikasih bendera Bang, bullseye. Dan saya pernah beberapa kali jatuhin bom pas di bendera titik tengahnya itu Bang. Makanya saya diberi kesempatan untuk ngebom, melaksanakan tugas pengeboman air to ground di depan Ibu Megawati, Ibu Presiden. Itu paketnya paket lengkap juga Bang. Jadi kita airborne take off dari Balikpapan, kemudian melaksanakan pengeboman di Tarakan, kembali saya ngisi bahan bakar di udara. Kalau nggak ngisi bahan bakar saya nggak nyampe, saya harus landing di Tarakan Bang. Oh iya. Di sana saya dapat pengalaman yang luar biasa Bang. Jadi ini sedikit cerita, kalau kita melaksanakan penyerangan itu lengkap Bang. Kalau seandainya diibaratkan nih Bang, sama seperti jalan raya. Jadi kalau kita melaksanakan, ada namanya composite strike Bang. Melaksanakan pengeboman di suatu daerah. Betul. Musuh lah katakan. Satu flight ada bisa 2, bisa 4, bisa 6 pesawat ini namanya sebagai Seat Suppression Enemy Air Defense. Dia yang akan menghancurkan radar-radar itu Bang. Di belakangnya lagi Bang, sekian mile, ada namanya sweeper. Sweeper itu penyapu, pembuka jalan. Ya, betul. Jadi kalau ada pesawat musuh, dia akan serang dulu. Sweeper, kalau PJR lah, jadi dia buka jalan supaya lancar. Belakangnya ini striker Bang. Striker itu dia akan bawa bom. Tendang ya, yang bawa bom nih Bang. Jadi ada beberapa pesawat. Nah, tugasnya jatuhin bom di tempat yang telah ditentukan Bang. Di belakangnya lagi ada escort pengawal Bang.
Kalau ada yang ganggu striker, dia yang ke Ya, menghadang. punya. Jadi itulah di tahun-tahun 2000-an composite strike itu Indonesia sudah memiliki strategi yang demikian, Bang. Pulang IRF. Kalau nggak IRF ya kita landing di Tarakan, nggak pulang itu apa tadi itu. Berarti Indonesia kalau bukan masalah teknologi sebenarnya yang tapi personel yang penting dulu, personel ya, kemampuan Kalau personil personelnya kita ya. nggak kalah dengan LM. Saya Nah, lihat, Bang. itu. Kita sekolah sama standar. Ini beberapa penerbang sini sekolah lulusan dari Amerika juga, Bang. Iya. Kita melaksanakan fighter weapon instructor course, sekolahnya Top Gun itu. Nah, sekolah Top Gun itu adanya di sini nih, Bang. Di Indonesia adanya di Kota Pekanbaru ini, Bang. Di Baik. Lanutus Minuradi ini, Bang. Oke, Pak Ferry. Dari sekian perjalanan hidup dan karir Pak Ferry selama ini hingga sekarang duduk bersama saya sini sebagai dan Lanut di Kota Pekanbaru ini, tentu ada masa-masa atau fase-fase kehidupan yang terasa mungkin berat. Tapi nanti kita jawab. Baik. Iya. Bisa, apakah dan kapankah masa terberat atau fase terberat dalam kehidupan dari Pak Ferry yang kita lihat sekarang sebagai seorang yang sukses? Nanti jawabannya. Tetap di Bukan Gigi. Ya, pemirsa, asik bukan mendengarkan kisah perjalanan hidup dan karir dari seorang marskal pertama dari Pak Ferry Yunardi dan Lanut Kota Pekanbaru, Rusmi Nurjadin. Tapi tentu saja dari sekian perjalanan hidupnya, manusia ini ada fase-fase yang mungkin pada puncaknya dan juga ada fase terberat yang pernah dialami dalam hidupnya. Kita ingin tahu, apakah ada fase terberat dari sosok yang duduk bersama saya saat ini? Ya, Oke. Pak Ferry. Ada enggak Pak Ferry merasakan fase terberat di dalam hidup? Ada suatu cerita yang membuat saya sangat sedih sekali. Iya. Jadi lanjut cerita tadi lah sedikit, Bang. Boleh. Jadi akhirnya di tahun 2007 saya dikirim ke Jogja jadi sekolah menjadi siswa sekolah instruktur penerbang, melaksanakan pendidikan lebih kurang 6 bulan. Jadi setiap penerbang itu harus jadi instruktur. Mengabdi, harus tetap jadi membina instruktur diri. juga ya. Oke. Nah, setelah lulus saya jadi instruktur penerbang di Jogja. Mohon maaf. Lulus dengan ranking 3 juga. 5 besar Tidak pernah lagi. yang nomor 1, tapi itu tadi, insya Pokoknya Allah. ranking 5 besar Yang ya. penting berusaha, kan itu Iya, tadi, Bang. betul. Kemudian jadi instruktur penerbang sekitar 6 bulan, saya dikirim, sekitar 1 tahun, saya dikirim ke Australia. Belajar aerobatic team. Oh ya, itu yang Nah, oh, jadi oke yang menjadi Sebelumnya aerobatik. tahun 2008 sampai 2009 kita belajar otodidak, Bang. Senior saya, kemudian saya diajarin, tapi masih ilmu-ilmu dasar, Bang. Kemudian saya dikirim ke Australia untuk belajar, Bang, selama 3 minggu, Bang. Ya. Bersama dengan senior saya AKBP 95, saya 97. Di sana saya belajar di 3 posisi masing-masing, Bang. Kan ada 6 pesawat. Saya di nomor genap, Bang. Saya belajar di posisi pesawat nomor 2, Dan nomor 4 sama nomor 6. Senior saya, Iya. karena model diamond Iya. itu, Bang. Senior saya di nomor 1, 3, 5. Jadi satu sisi ini, Bang. Kalau saya 2, 4, 6. Saya belajar lebih kurang 3 minggu, kemudian kembali ke Indonesia, saya transfer ilmu menjadilah 6 pesawat itu tadi, Bang. Oh jadi Yang belajar cuma 2 orang sana, Bang. orang saya kira nanam itu Saya belajar di 3 posisi, besok pindah lagi belajar di sini. Nah, itu jadi tadi, yang melatih di dalam di Indonesia ya berarti Pak Ferry. Iya. Oh gitu. Saya transfer, kemudian jadilah 6 pesawat, tampil pertama kali Jupiter Aerobatic Team di tahun 2011. Iya. Kita buat love, kita buat Waktu ulang tahun ulang RI tahun ya? TNI AU yang pertama. TNI AU ya. Ya. Saya lihat di TV itu. Nah. Bagus sekali itu. Ya, itu yang membuat tim itu pertama kali. Kemudian sampai saya jadi komandan skuadron. Kita tampil di nggak hanya dalam negeri, Bang, Thailand, Singapura, Brunei, sama Malaysia. Berarti tim aerobatik itu pertama kali ya yang terbentuk oleh Yang propeller yang Jupiter Aerobatic Team yang menggunakan pesawat baling-baling ini. itu Pak Ferry itu. Saya salah satu membernya. Yang belajar di Australia saya. Di Australia kita belajar, Bang. Oke. Nah, kemudian selesai sampai saya menjadi leader Jupiter Aerobatic Team. Kemudian di sanalah saya dapat
pernah mendapat musibah di sana Bang. Waktu itu kita tampil di Langkawi International Maritime Aerospace di Malaysia tahun 2015. Kemudian pesawat kami ada yang bersenggolan karena memang seluruh ibarat kata pepatah orang Minang, kalau takut sama ombak jangan main di tepi pantai. Karena kita bermain di limitasi yang berdekatan. Dan itu fase yang paling sulit bagi saya karena kita pesawatnya bersenggolan, tapi untung penerbangan selamat semua Bang. Dan alhamdulillah cepat recovery, saya diberi motivasi oleh pimpinan pejabat TNI Angkatan Udara. Masalah itu jatuh. Iyalah Bang, namanya kita sama-sama tampil di luar negeri. Selama ini kita running smoothly, belajar aman, melaksanakan tugas dengan aman. Tapi itu tadi memang setelah kita pelajari hampir semua aerobatik tim pernahlah mengalami masalah-masalah ini kan. Sepandai-pandai itu meloncat akhirnya jatuh juga itu pernah dialami. Yang penting kita sudah berusaha. Bagaimana cara menata? Menata ini di dalam ini susah loh kalau sudah seperti itu. Betul Bang. Dalam waktu 1 minggu saya harus tampil kembali Bang. Coba bayangkan gimana saya menata hati, ketenangan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari pimpinan, teman-teman, junior segala macam, akhirnya kami bangkit kembali, tampil lagi di mana-mana Bang. Itu fase terberat itu. Fase terberat. Kemudian selesai sama sana tugas di Komandan Skuadron di sana, kemudian pindah ke Jakarta, sempat dinas di Jakarta jadi Pabandia. Kemudian kembali lagi ke Jogja, waktu saya berdinas lama di Pontianak sama dengan di Jogja Bang. Saya menjadi kepala dinas personil, kepala dinas operasi sampai saya menjadi komandan wing pendidikan terbang. Tahun 2022 saya diberi kesempatan menjadi komandan lanut di Merauke. Merauke, saya baca itu. Merauke. Saya kumpulin orang-orang awak di sana semuanya Bang. Saya suka banyak orang awak ya? Banyak orang awak sana. Dan sebagian besar jualan nasi Padang Bang. 8 bulan di sana saya dipromosikan bintang 1 Bang. Iya. Alhamdulillah suatu kebanggaan juga. Jadi nggak pernah nyangka, nggak pernah bermimpi tadi Bang. Jadi komandan Kosek 2. Kosek 2. Tugas pokoknya menjaga keamanan wilayah udara Indonesia Tengah. Jadi orang Pariaman dipercaya jadi komandan atau panglima wilayah udara Indonesia. Sepertiga wilayah udara Indonesia di tangan seorang Ferry Yunaldi, anak Pariaman. Anak Pariaman. Nah, di sana kebetulan alhamdulillah rezeki tadi saya dapat bintang pertama kali, kemudian dapat komandan. Di sana berdinas 9 bulan Bang. Tahu-tahu dapat jodoh dinas ke sini. Tidak dapat jodoh. Tidak pernah bermimpi Bang, karena saya udah ditugaskan di sana kan gitu. Karena besarnya saya di Pontianak sama di Jogja. Jadi mungkin pas dinas di sini senang banget lah Bang. Iyalah. Karena ini dimimpikan ya sampai di sini ya. Dimimpikan sama ini. Waktu Lenan 2 saya pengen di sini dulu ya kan. Tidak jadi kan. Nah, akhirnya saya berpikir mungkin Allah waktu itu ngomong ke saya mungkin ya kan, Fer, rezekimu nggak Lenan 2, tapi bintang 1 rezekimu di sini. Akhirnya banyak bertemu Dunsana, saudara, famili, teman-teman yang luar biasa di Kota Pekanbaru ini. Nah, ini yang sedikit cerita pengalaman, dan alhamdulillah saya merasa bangga bisa berdinas di sini, bisa berbuat di sini, dan insya Allah saya berkomitmen untuk bisa membesarkan Lanut Rusmi Nuradin, membantu program-program pemerintah daerah Bang. Ya alhamdulillah saya buat Lanut ini terbuka, supaya orang mengenal tentang Lanut Rusmi Nuradin ini, karena kita harus berbangga Lanut yang memiliki alutsista di Pulau Sumatera satu-satunya hanya di Kota Pekanbaru. Dan saya beberapa program saya sampaikan ke Pak Gubernur, seperti nanti ke depan kita bangun Taman Dirgantara Bang, supaya ini menjadi selain rekreasi jadi tempat edukasi. Sayang, ini Pulau Sumatera sebesar ini adanya cuma di Pekanbaru yang ada dirubah paradigma masyarakat bahwa militer itu bukan menakutkan, tapi bersahabat. Saya prinsip berusaha menjadi bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah beberapa program sosial kami sudah jalan Bang. Iya, mantap. Sudah 6 rumah kami bangun untuk masyarakat sekitar Bang. Alhamdulillah. Masyarakat yang tidak mampu, kemudian beberapa kali hiburan kita undang masyarakat di sini, kemudian fasilitas, ini kota
ini apa namanya Lanut Rusmini Nuryadin ini paru-parunya Kota Pekanbaru. Saya izinkan masyarakat sekitar lari di bawah jam 6 sore lah Bang ya. Pagi kalau hari-hari biasa di sore hari, tapi kalau Sabtu Minggu saya izinkan pagi dan sore hari. Menikmati udara yang ada di sini. Pokoknya selagi ada permintaan untuk pendidikan, untuk apa namanya sosial dan lain-lain, kami dari Lanut Rusmini Nuryadin ini cukup. Dan satu lagi taman nih Bang, kami mempunyai kebun sayur lebih kurang 35 hektar di sini Bang. Kebun sayur, kebun masing, dan kita pemasok utama sayur di Kota Pekanbaru. Waduh, mantap sekali. Setiap hari panen lebih kurang 4 sampai dengan 6 ton setiap hari Bang. Sayur apa aja Pak? Bayam, kangkung, pocoy, kemudian sawi, banyak Bang. Nanti saya rekomendasikan tuh, ada program kita yang kemarin sudah keluar di TVRI juga. Nanti Abang liputan khusus nanti Bang. Ada nanti itu. Ya Bang ya. Iya. Oke, Pak Ferry, senang sekali bisa berbincang-bincang dan mengetahui bagaimana pengalaman hidup Pak Ferry, perjalanannya, perjuangan yang dilakukan, bahkan apa namanya ya, keharuan, kebahagiaan, fase terberat juga sudah kita bongkar, dan ini semoga menjadi inspirasi bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak muda nih, generasi muda yang ingin berkarir di militer, terutama di Angkatan Udara begitu ya. Saya boleh menyampaikan pesan. Selain moto lah, moto hidup. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita belajar, berusaha, dan berdoa. Betul. Kemudian berdasarkan pengalaman hidup saya, beberapa kunci sukses yang pertama adalah kita melaksanakan belajar. Di saat orang lain tidur, kita belajar. Kemudian jangan lupa, yang kedua, harus gigih. Di saat orang lain menyerah, kita gigih. Tetap jalan, lanjut ke perjuangan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita berhemat juga. Di saat orang lain foya-foya, kita harus berhemat. Berhemat bukan berarti pelit ya. Kita harus memanage, mengelola. Iya, betul. Kemudian yang keempat, di saat orang lain yang keempat kita action ya, action. Ya, lakukan. Ya. Jadi tidak hanya ngayal. Ya, jangan menunda gitu ya. Kemudian yang kelima, fokus. Di saat orang-orang bermain, kita harus fokus. Betul. Kemudian yang berikutnya lagi, saya punya quote itu tadi. Keberanianlah yang membuka jalan, tapi konsistensilah yang akan menyelesaikan. Betul. Kalau kita tidak berani, kita tidak akan memulai. Iya. Tapi kalau setelah kita memulai, kita harus konsisten. Kalau tidak konsisten, pasti gagal. Pasti gagal. Iya. Oke. Itu kira-kira Bang Sam. Oke, terima kasih Pak Ferry, dan juga tadi inspirasi bagi semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tapi terakhir saya ingin ada 2 pertanyaan untuk Pak Ferry. Pak Ferry katakan tadi bahwa tidak pernah bermimpi untuk bisa menjadi seperti sekarang ini. Betul? Betul. Tidak pernah bermimpi, tidak pernah punya cita-cita di waktu kecil. Baik. Seiring dengan perkembangan waktu. Dan sekarang, apakah yang Pak Ferry dapat sekarang ini seperti mimpi? Betul, serasa seperti mimpi. Makanya Pak Ferry bangun, karena apa yang Pak Ferry dapat sekarang ini adalah kenyataan dan bukan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.